Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got lump in my throat 'cause you're gonna sing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Sudah makan semuanya? Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Yuk berdoa. Di sini ketua kelasnya siapa? Bisa dipimpin. Yuk. Hari ini berangkat semuanya ya. Alhamdulillah. Oke. Akan mengajak kalian untuk bermain rangkai kata dan nanti bertema tentang lingkungan. Dan nanti ibu akan menyebutkan satu kata, terus yang ibu lempar ini, yang kena lemparan ini akan menjawabnya. Satu kata dari ibu adalah bumi. Kamu jawab Pak. Itu. Kamu jawab aja dulu. Apa? Pohon benar. Kamu yang jawab Pak. Bebas. Mana? Kamu jawab Pak. Oke, naik. Pohon bebas. Kebun bebas. Jauh, kaki jauh boleh. Sekarang boleh. Oke, maju. Tuhan, maju. Kamu apa? Sawah boleh. Cerita boleh. Boleh. Boleh, maju. Tangan boleh, maju. Bebas, bebas. Ayo, bebas. Ayo. Banyak sekali ya kata-kata yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi hari ini akan belajar menulis puisi dan membaca puisi bertema dengan lingkungan. Nah, nanti ibu akan menampilkan video tentang lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Videonya ya. Ikan kotor sekali ya, kotor sekali. Banyak apanya ini? Sampahnya. Oke, ini tentang lingkungan kotor. Oke, sekarang lagi. Coba kalian perhatikan videonya ini. Apa sih bedanya video yang pertama sama video yang kedua? Bersih dan kotor. Lalu gimana sih perasaan kalian jika kalian itu melihat lingkungan yang bersih? Senang. Terus apa lagi? Nyaman. Terus apa lagi? Indah, ya kan? Nah, lalu bagaimana jika kalian itu melihat lingkungan yang kotor? Apa? Terus tidak nyaman. Terus apa lagi? Kecewa, sedih karena lingkungannya kotor. Dan nanti perasaan-perasaan itulah yang bisa kita tuangkan untuk
jadi apa namanya, jadi bola di temen nih. Nanti kan sedih kok aku bola di situ ya. Nanti kalian menulis puisi, aku sedih banget, aku tidak ditemani oleh si dia, padahal dia sudah bermain denganku gitu. Terus ada ciri-ciri puisi. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang indah dan singkat. Jadi puisi itu bahasanya, kata-katanya yang indah. Terus yang kedua ada terdiri dari baris dan bait. Jadi puisi itu bentuknya baris dan bait. Terus yang ketiga itu memiliki irama atau rima. Jadi puisi itu tidak monoton saja, misalnya kayak bicara kita sehari-hari, ada naik turunnya suara. Terus yang keempat mengandung perasaan dan makna. Jadi dalam puisi itu terdapat perasaan dan makna isinya apa. Terus ada unsur puisi. Yang pertama itu ada tema. Jadi kalian itu kalau menulis puisi itu harus menemukan tema dahulu. Misalnya temanya tentang lingkungan, atau mungkin tentang persahabatan, pertemanan, atau mungkin tentang amanah, atau mungkin tentang kekeluargaan. Terus yang kedua ada perasaan penyair. Di rasa ini gimana sih seorang penyair itu menulis puisi, atau bisa sedih, bisa senang, tergantung perasaan si penulis. Terus ada amanat, pesan dalam puisi. Jadi di dalam puisi itu tergantung terkandung amanat atau pesan dalam puisi tersebut. Terus yang keempat ada diksi atau pilihan kata. Nah, jadi untuk menulis puisi itu menggunakan kata-kata yang indah, tidak seperti kita ngobrol biasa dengan teman dengan kata-kata yang biasa, tapi namanya dijawabnya dengan kata-kata yang indah. Terus dalam membaca puisi itu kita juga harus memperhatikan lafaz, intonasi dan ekspresi. Jadi lafaznya itu harus jelas, artikulasinya itu harus jelas. Terus yang kedua intonasi, naik turunnya suara jadi tidak monoton saja. Terus ada ekspresi atau membaca sesuai puisi. Jadi kalau puisinya itu senang berarti kita bahagia. Kalau puisinya itu tentang sedih berarti ya ekspresinya itu sedih gitu ya. Oke, di sini Ibu akan mencontohkan cara membaca puisi. Nah, diperhatikan ya. Alamku yang indah, langit biru tanpa awan, burung terbang dengan ceria. Alam indah karunia Tuhan, harus kita jaga bersama. Sungai jernih mengalir tenang, pohon hijau digagak, lingkungan bersih membawa senang, hidup pun terasa tenang. Nah itu contoh membaca puisi. Dan nanti kalian itu akan mencoba menulis puisi. Ya. Nanti Ibu akan bagi 4 kelompok, 2 kelompok bertema lingkungan kota dan 2 kelompok bertema lingkungan bersih. Nanti ini 4 aja kan Mas ya, 4 kelompok. Nanti cewek semua kelompok, berarti ini bebas, kelompoknya bebas. Apa?
Terima kasih, semoga senang hidup terasa berkah. Oke, tepuk tangan.